Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang sholat istikharah. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat untuk meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala ketika dihadapkan pada keraguan dalam mengambil keputusan. Jadi sholat istikharah di sini fungsinya apa? Ialah ketika kita dihadapkan pada 2 pilihan atau lebih, dan kita masih ragu untuk menentukan pilihan yang terbaik di dalam hidup kita. Makanya di sini dengan kita mendirikan sholat istikharah tersebut, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memantapkan hati kita untuk mengambil satu pilihan yang the best, satu pilihan yang terbaik yang akan kita ambil, dan pilihan tersebut bisa mendatangkan manfaat dan juga hal-hal yang positif di dalam hidup kita. Makanya kita senantiasa dengan mendirikan sholat istikharah berharap mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak ragu lagi di dalam mengambil keputusan. Ibadah ini bertujuan agar Allah memilihkan jalan terbaik bagi urusan dunia maupun akhirat, disertai doa khusus setelah melaksanakan sholat. Artinya doa dan juga sholat di sini apa? Bertujuan supaya Allah Subhanahu wa taala memilihkan yang terbaik di dalam hidup kita. Dengan kita mendirikan sholat istikharah tersebut, kita berharap dan juga kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta jalan yang terbaik sehingga pilihan yang kita ambil sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah sudah ridha, tentunya pilihan tersebut yang terbaik di dalam hidup kita. Berikut adalah panduan lengkap materi dan pelaksanaan dari sholat istikharah. Yang pertama di sini, sebelum sholat kita harus mengucapkan niat terlebih dahulu. Niat dari sholat istikharah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya saya berniat sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu niat dari sholat istikharah. Kemudian di situ apa? Kita melaksanakan sholat seperti biasa, ya, dengan sholat sunnah yang lainnya. Cuma niatnya kita harus baca niat yang seperti itu. Tata cara sholat dari sholat istikharah tersebut, yang pertama di sini jumlah rakaatnya 2 rakaat.
Seperti biasa kita harus apa? Membaca surat Fatihah dan juga dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Rakaat kedua kita seperti biasa membaca surat Al-Fatihah dulu, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Kemudian setelah kita sholat, kita senantiasa di situ membaca doa supaya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang terbaik di dalam hidup kita ketika kita dihadapkan di dalam berbagai macam pilihan hidup. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dari sholat istikharah tersebut kita senantiasa baca doanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azimi fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amrah. Kemudian sebutkan di situ yang mau diistikharahkan apa. Khairul li fi dini wa ma'ashi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amru syarru li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrifuhu anni wasrifni anhu waqdurhu liyal khair haitsu kana summa raddini bihi. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk dari ilmu-Mu, memohon kekuatan dari kekuasaan-Mu dan memohon karunia-Mu yang besar. Karena sesungguhnya aku tidak kuasa sedang Engkau kuasa, dan aku tidak mengetahui sedang Engkau maha mengetahui semuanya yang gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini yang saya sebutkan tadi, langsung sebut di situ keperluan kita, baik bagiku, agama dan kehidupanku, maka tetapkan dan mudahkanlah ia bagiku, kemudian berkatilah aku. Dan jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku, bagi agama dan kehidupanku serta akhirat dari urusanku, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa mendatang, maka hindarkanlah ia dariku dan hindarkanlah pula diriku darinya. Dan sini ya. Dan tetapkanlah hal yang terbaik bagiku menurut semestinya, kemudian ridhoilah aku. Jadi di situ doa yang berkaitan setelah kita melaksanakan doa istikharah. Artinya doa istikharah di sini sesuai dengan doa yang sudah saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Contohnya kita meminta jikalau urusan yang kita hadapkan di sini, yang kita hadapi di sini baik untuk kita, maka mudahkanlah bagiku ya Allah. Jikalau urusan yang saya hadapi di sini buruk bagi saya, maka hindarkanlah urusan ini dariku ya Allah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang baik saja ketika dihadapkan pada berbagai macam pilihan hidup. Kita senantiasa salat istikharah, kemudian berdoa seperti itu. Lalu memahami petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan istikharah. Petunjuk dari Allah setelah istikharah tidak selalu berupa mimpi, umumnya berupa yang pertama di sini hati yang jauh lebih mantap. Jadi datangnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di sini bukan hanya sebatas mimpi saja,
melainkan di situ kemantapan hati yang lebih mantap dari sebelumnya. Karena di sini kita dihadapkan berbagai macam pilihan, kemudian kita ragu untuk memilih yang mana. Artinya di sini dengan kita mendirikan sholat istikharah, hati kita lebih mantap untuk memilih satu di antara berbagai macam pilihan. Makanya di sini hati yang jauh lebih mantap merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita mendirikan sholat istikharah. Kemudian di sini bukan hanya hati yang jauh lebih mantap, hati yang jauh lebih tenang, lapang terhadap salah satu pilihan. Artinya, jikalau sebelumnya terasa berat hati, terasa tidak lapang dada kita di dalam menentukan pilihan, dengan kita mendirikan sholat istikharah tersebut, hati kita menjadi lapang untuk memilihnya. Hati kita menjadi tidak berat lagi di dalam memilihnya. Hati kita terasa tenang di dalam memilih pilihan tersebut. Memahami petunjuk dari sholat istikharah, memahami petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita mendirikan sholat istikharah. Yang nomor 2 di sini kemudahan atau justru tertutupnya jalan dalam proses keputusan tersebut. Artinya di sini di dalam kita menentukan suatu hal setelah kita mendirikan sholat istikharah tersebut, maka pilihan-pilihan tersebut akan terasa lebih mudah. Yang awalnya di sini sulit, dihadapkan berbagai macam pilihan sulit, untuk menggapai satu pilihan saja di sini bingungnya luar biasa. Kemudian setelah sholat istikharah kita terbuka hati kita, kemudian mudah untuk mengambil pilihan tersebut, salah satu pilihan tersebut. Atau justru yang kita pilih di sini yang awalnya terasa berat malah semakin berat. Artinya jikalau seperti itu artinya tidak baik bagi kita. Makanya di sini tertutupnya jalan dalam proses keputusan tersebut merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hal tersebut kurang baik bagi kita. Yang nomor 3 di sini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita mendirikan sholat istikharah, di sini dipalingkan secara alami. Jika pilihan tersebut buruk, Allah akan mempersulit jalannya atau memunculkan penghalang sehingga kita terhindar darinya tanpa penyesalan. Artinya jikalau sesuatu hal tersebut tidak baik bagi kita, tentunya kita dipalingkan secara alami di dalam pilihan-pilihan tersebut. Karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang sudah kita panjatkan tadi, jikalau baik ya Allah urusan ini, saya mohon mudahkanlah urusan ini ya Allah. Jikalau buruk ya Allah urusan ini baik bagi saya, agama saya dan juga dunia dan akhirat saya, maka hindarkanlah dari diri saya. Itulah pembahasan kita mengenai sholat istikharah. Semoga bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya,
dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.